Pria dari kalangan kerajaan mungkin dikenal kuat dan berkuasa. Tapi jangan salah, banyak juga perempuan bangsawan yang punya pengaruh luar biasa. Mereka ini nggak cuma cantik atau anggun. Mereka cerdas, ambisius, punya insting politik tajam, dermawan, dan kadang juga bisa tegas bahkan kejam kalau situasi menuntut. Tapi kekuatan mereka bukan soal keras kepala, melainkan karena tahu cara menggabungkan kekuasaan dan empati, lalu menggunakannya sebagai soft power yang elegan. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas beberapa perempuan kerajaan yang cukup berpengaruh di dunia. Yuk langsung aja kita mulai dari urutan ke-1. Ratu Silvia dari Swedia. Ratu Silvia, yang lahir dengan nama Silvia Renata Sommerlath, adalah sosok penting dalam keluarga kerajaan Swedia sejak ia menikah dengan Raja Karl ke-16, Gustav, pada tahun 1976. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai ratu yang berdedikasi, punya pengaruh besar dan selalu anggun dalam menjalankan tugasnya. Ratu Silvia lahir di Jerman pada 23 Desember 1943. Ia sempat tinggal di Brasil, lalu kembali ke Jerman untuk menyelesaikan pendidikannya. Pertemuannya dengan sang raja terjadi di Olimpiade Munich tahun 1972, dan mereka menikah setelah sang raja naik tahta. Menariknya, Ratu Silvia adalah Ratu Swedia pertama yang sebelumnya memiliki karier profesional. Ini menjadi tonggak baru dalam sejarah kerajaan. Ia mendedikasikan hidupnya untuk kegiatan sosial seperti perlindungan anak, perawatan demensia, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Beberapa organisasi yang ia dirikan antara lain World Childhood Foundation dan Sylvia Hemet, yang fokus pada perawatan orang dengan demensia. Lewat perannya sebagai ratu, Sylvia memperjuangkan isu-isu seperti hak anak, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan. Dedikasinya membuatnya dihormati, bukan cuma di Swedia, tapi juga di mata dunia. Yang kedua, Ratu Margrethe II dari Denmark. Margrethe II adalah Ratu Denmark yang memerintah dari tahun 1972 hingga akhirnya turun tahta pada 2024. Ia bukan hanya simbol budaya dan sejarah, tapi juga pelopor modernisasi monarki Denmark. Ia bisa naik tahta karena konstitusi Denmark diubah tahun 1953 agar perempuan bisa mewarisi tahta. Dan saat dinobatkan, ia jadi ratu pertama dalam 500 tahun terakhir di Denmark. Meskipun kekuasaan politik Raja Denmark terbatas, Margrethe tetap populer dan dicintai rakyat. Bahkan sampai 80% tingkat kepuasan publik menjelang pengunduran dirinya. Ia dikenal rendah hati, sering berjalan di jalanan Copenhagen tanpa pengawalan, dan punya banyak bakat, mulai dari bahasa hingga desain. Margrethe II berhasil menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan zaman. Ia membawa angin segar ke keluarga kerajaan dan menjadikannya tetap relevan di era modern. Yang ketiga, Ratu Sonja jadi permaisuri pertama Norwegia dalam 52 tahun. Sejak suaminya, Raja Harald V, naik tahta pada tahun 1991. Ia menikah dengan sang pangeran pada tahun 1968. Meski saat itu ia bukan berasal dari keluarga bangsawan. Tapi rakyat Norwegia langsung jatuh cinta padanya karena kepribadiannya yang hangat, pintar, dan peduli. Sebelum jadi ratu, ia aktif di kegiatan sosial, termasuk jadi wakil presiden Palang Merah Norwegia. Kini, ia menjadi pelindung dari lebih dari 15 organisasi, dan dikenal luas berkat kontribusinya di dunia seni. Ia mendirikan Queen Sonja International Music Competition dan Queen Sonja Print Award, dua penghargaan bergengsi di dunia seni. Ia juga mendirikan Queen Sonja Art Stable, galeri yang memadukan budaya, seni, dan modernitas. Minatnya terhadap alam, kegiatan luar ruangan, dan isu lingkungan menjadikan perannya sangat relevan untuk masa kini. Yang selanjutnya, Putri Charlene dari Monaco. Charlene dulunya adalah perenang Olimpiade, dan kini menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di Monaco. Tapi kekuatannya bukan datang dari gelar kerajaan, melainkan dari aktivitas sosial dan kerja amalnya yang luar biasa. Ia mendirikan Princess Charlene of Monaco Foundation pada tahun 2012 yang fokus pada olahraga dan anak-anak kurang mampu. Ia juga aktif di berbagai organisasi seperti Nelson Mandela Foundation, Special Olympics, dan Pink Ribbon Monaco. Charlene juga menjabat sebagai presiden kehormatan beberapa organisasi sosial dan kesehatan, termasuk melawan autisme dan mendukung Palang Merah Afrika Selatan. Dari sini, terlihat jelas bahwa kekuatan sejatinya adalah hati yang peduli dan aksi nyata di lapangan. Perannya yang beragam membuat Putri Charlene bisa mendukung banyak isu penting dan memperluas pengaruhnya, baik di Monaco maupun secara internasional. Ia dikenal aktif memperjuangkan isu budaya dan lingkungan hidup.
Mulai dari penggalangan dana untuk atlet penyandang disabilitas, kampanye lingkungan, sampai aksi amal di Afrika Selatan dan Monaco. Sebagai pelindung berbagai kegiatan seni dan budaya, pengaruh Charlene di ranah publik makin kuat. Namun, perjalanannya tak selalu mudah. Saat awal tinggal di Monaco, ia sempat merasa terasing dan kesulitan menghadapi tekanan publik. Tapi kini, ia telah menemukan ketenangan melalui kegiatan sederhana seperti berkebun dan hiking yang membantunya menghadapi tuntutan sebagai figur publik. Kedepan, Charlene diprediksi akan terus berperan besar melalui aksi sosial dan gerakan peduli lingkungan yang ia tekuni dengan konsisten. Yang selanjutnya, Putri Sophie dari Liechtenstein. Putri Sophie adalah putri mahkota dari salah satu monarki paling kuat di Eropa, Liechtenstein. Pengaruhnya makin besar sejak tahun 2004. Ketika suaminya, Pangeran Alois, menerima pelimpahan wewenang pemerintahan langsung dari ayahnya, pelimpahan kekuasaan ini membuat Sophie bukan sekadar simbol, tapi juga berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan negara. Bahkan sejak referendum tahun 2003, kekuasaan monarki di Liechtenstein makin diperluas, termasuk hak untuk menunjuk dan memecat pejabat tinggi negara, bahkan membubarkan parlemen. Dengan wewenang seperti itu, Sophie punya kekuatan politik nyata, termasuk menunjuk menteri, hakim, hingga pejabat pengadilan. Ia juga aktif terlibat dalam urusan luar negeri, mewakili negaranya dalam berbagai forum diplomatik. Dari dalam negeri hingga panggung internasional, Putri Sophie memperkuat posisi Liechtenstein lewat diplomasi, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan yang ia bawa dengan elegan. Kedepan, pengaruhnya diprediksi akan terus tumbuh, seiring perannya yang makin strategis dalam urusan negara. Dan yang terakhir, Ratu Mathilde dari Belgia. Ratu Mathilde adalah teladan bagi perempuan modern dalam keluarga kerajaan. Ia aktif mengangkat isu kemiskinan anak, pendidikan, dan kesetaraan generasi. Ia juga menjabat sebagai Presiden Kehormatan UNICEF Belgia dan menjadi juru bicara global untuk isu vaksinasi dan pembangunan berkelanjutan di PBB. Komitmennya pada isu-isu global sangat besar. Ia bahkan mendukung implementasi solusi iklim di Bangladesh dan negara-negara berkembang lainnya. Sosoknya yang kalem, karismatik, dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Belgia, baik dari wilayah berbahasa Belanda maupun Perancis, membuatnya relatable dan dicintai semua kalangan. Mathilde percaya peran ratu di abad ke-21 bukan sekadar simbol, tapi penyambung suara mereka yang tak terdengar. Penutup. Mereka membuktikan bahwa kekuasaan tak selalu soal kekuatan fisik, tapi tentang hati, ketulusan, dan tekad untuk mengubah dunia. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi ya. Sampai jumpa di video berikutnya.